siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan, pada kesempatan ini kami dari Baris-Krim jajaran Densus ingin menyampaikan kepada rekan sekalian hasil ungkap yang dilaksanakan oleh tim dari Densus sehubungan dengan aset kripto yang berhasil diungkap oleh tim kami. Sebagaimana dimaklumi beberapa waktu lalu juga tidak pernah muncul di media tentang beberapa korban dari kegiatan yang berkaitan dengan aset kripto yang menamakan dirinya EDC Cash, EDC Cash. Kemudian mendatangi Baris-Krim untuk membuat laporan. Tetapi jauh sebelum itu kami sudah mendapatkan informasi itu, kita sudah melakukan penyelidikan sehingga kemudian kita melakukan upaya paksa. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa awalnya pelaku ini mengikuti dalam sebuah komunitas yang namanya Edinar Cash. Itu ada sekitar 500 sampai dengan 1000 keanggotaan dalam member tersebut. Kemudian pelaku yang bernama AY mengajak beberapa rekannya untuk mencoba membuat sebuah aplikasi baru lagi, yang sistem kerjanya mungkin kurang lebih sama, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tersangka AY bersama-sama dengan Eka, kemudian BA membuat sebuah aplikasi yang diberi nama EDC Cash, Edinar Coin Cash, di mana dalam aplikasi tersebut tersangka AY adalah sebagai top levelnya atau top line, kemudian Eka itu sebagai admin, kemudian BA sebagai exchanger. Itu peran-peran mereka. Nah, dari aplikasi ini maka setiap member yang baru atau mungkin sebelum member, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana aplikasi ini bermain atau beroperasi. Jadi setiap member akan 5 juta rupiah ini akan dikonversikan menjadi koin, koin senilai 200 koin. Jadi 4 juta rupiah untuk koin senilai sejumlah 200 koin. Kemudian 1 juta rupiah, 300.000 adalah untuk sewa cloud, dan 700.000 itu untuk upline, kalau memang upline. Nah, kemudian dijanjikan bahwa diam ya, tidak aktif, diam saja akan mendapatkan keuntungan 0,5% per hari dan 15% per bulan. Diam saja. Apalagi kalau dia aktif mencari barang, dia akan mendapat 35 poin, akan mendapat izin usaha dan lain sebagainya. Kemudian kami juga pada saat melakukan penggeledahan itu menemukan ada senjata api. Kami menemukan ada senjata api kaliber 9 mm. Ini kita sedang melakukan pendalaman. Kemudian diakui bahwa senjata api ini adalah milik dari tersangka AY. Nah,
Kemudian dari situ juga pada saat dilakukan penggeledahan juga kita juga menemukan dari beberapa orang yang merupakan pengawal dari tersangka Y. Kita geledah di kendaraannya, senjata tajam 8 dan kita temukan airgun, sehingga ini konstruksinya adalah kita buat menjadi berkas sendiri. Dari senjata yang 9 mm tadi kita kembangkan, kemudian kita berhasil menangkap beberapa tersangka lagi. Mendapatkan 1 pucuk senjata lagi. Ya. Oh, dua senjata kita temukan. Nah, ini sedang dilakukan pendalaman, processing, bagaimana perolehan dari senjata tersebut. Nah, kepada para DTP Densus, Subdit Industri Keuangan Non-Bank, ya, memang yang kita temukan, kita lakukan penyitaan sampai dengan saat ini adalah seperti yang bisa rekan-rekan lihat. Namun dalam upaya tracing aset itu juga sedang kita lakukan secara maksimal, sehingga harapannya kepada masyarakat yang menjadi korban, hak-haknya bisa kembali. Terima kasih. Sekali satu lagi. Ya. Ada keterlibatan orang asing dari operasi ini? Dari apa ini? Tidak ada. Kemudian mobil-mobil yang ditimbang itu suratnya lengkap atau ada yang Jadi ini adalah barang bukti yang kita temukan pada saat dilakukan penggeledahan. Nah, kemudian maka dari penggeledahan itu, maka kewajiban kita adalah mendalami asal-usul, hubungan, dan lain sebagainya. Ya. Ada beberapa kendaraan, ada 21 kendaraan yang kita amankan dari para pelaku. Kita sedang dalami sumbernya dari mana, asal-usulnya dari mana. Ada yang lunas, ada yang kredit. Gitu. Bahkan ada yang dalam tanda kutip itu sebagai door prize. Ya, itu ya. Sebagai door prize yang kami juga sudah bisa menduga door prize itu juga dibeli dari uangnya para nasabah itu sendiri kurang lebih. Ya, jadi kita masih akan mendalami asal-usul barang dan lain sebagainya sehingga bisa menjadi lebih jelas. Terima kasih. Baik, rekan saya, saya rasa sudah cukup. Tentunya dari kejadian ini masyarakat lebih berhati legal, artinya dari sisi perizinan perusahaan investasi tersebut, apakah berizin atau tidak, ini menjadi perhatian. Kemudian juga masalah kelogisan, logis artinya apa yang didapat, imbalan didapat itu masuk akal atau tidak. Ketika tidak masuk akal, tentunya ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Dan tentunya masyarakat juga apabila menemukan hal-hal semacam ini, segera laporkan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, yang tentunya akan menindaklanjuti. Dan yang tidak kalah pentingnya, masyarakat tidak main hakim sendiri menghadapi kasus seperti ini, karena dengan main hakim sendiri tidak menyelesaikan masalah.